Yap, di sini kamu bakal tahu nama desanya langsung, di mana pernah terjadi KKN yang memakan 2 korban. Itu kan yang kamu tunggu selama ini. Ada, antara ada dan tidak. Omnis Satanae Potestas, Omnis. Oke, akhirnya kita nyampe di Bandara Juanda, Surabaya dalam rangka menjelajahi desa-desa yang diduga menjadi lokasi asli dari KKN di Desa Penari. Nah, apakah desa-desa yang dikatakan netizen itu benar menjadi lokasi nyatanya? Ikutin kita. Yuk. Jadi pada awalnya aku itu tuh dapat undangan gitu loh buat ke Desa Penari. Karena undangan ini sangat jarang datang ke hidupku, tentunya aku nggak bakal melewatkan kesempatan ini. Kami di sini langsung ketemu orang yang undang kami, yang dia tuh nggak mau diungkap gitu identitasnya. Dia juga membantu kami koordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait. Ketika kalian tiba di kecamatan ini, maka kalian harus jalan lagi ke arah atas, mendekati ke gunung. Di situ kalian akan tiba di Desa B, di mana di Desa B ini terdapat sebuah telaga atau sendang yang terkenal sangat angker di sana. Oke, tadi kita habis briefing buat sama semua tim, karena kan kita yang perjalanan ke KKN Desa Penari ini yang diduga menjadi lokasi nyata, itu tuh nggak cuman tim Gusti Gina, jadi banyak juga dari kreator lain dan juga dari Jak TV. Nah terus, tadi habis denger briefing, jujur Li, aku tuh kayak, oh, ini bener-bener pengalaman pertama aku tuh sampai deg-degan, tapi juga antusias. Dan aku cuman bisa minta doa sama orang-orang terdekat aku, sama kalian juga, semoga aku dan tim aku dan semuanya itu sehat, baik dan bisa pulang dengan selamat. Bismillah ya. Ini kita bentar lagi mau naik kereta, mau ke Banyuwangi dari Surabaya. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam buat istirahat. Yuk masyarakat adat, yuk bisa yuk. Perjalanan ke Banyuwangi ternyata sejauh itu guys. Aku pikir hanya 1-2 jam loh pada awalnya. Maklum orang jauh. Ternyata hampir mirip dengan cerita Treat Simple Man dari kota S ke kota B itu memakan waktu 4-5 jam. Dalam hal ini kami dari Surabaya ke Banyuwangi menggunakan kereta. Kami sampai di Banyuwangi itu sekitar pukul 5:30 pagi. Di stasiun Banyuwangi kita belum kumpul semua, karena dalam perjalanan ini tuh melibatkan banyak tim, banyak kolaborator. Jadi ada dari pihak media, Jak TV, ada juga dari konten kreator lain, para spiritualis, dan tentunya tim GG, bukan Good Game ya, tim Gusti Gina, yang kami adalah orang biasa aja, tidak memiliki kemampuan supranatural seperti mereka. Ya bisa dibilang kami itu adalah perwakilan kalian, orang biasa, tidak memiliki kemampuan supranatural, jeng. Tapi rasa keponya itu terlalu tinggi. Apakah kami juga akan bisa memecahkan misteri ini seperti mereka? Apakah kami bisa melogikakan semuanya? I don't know. Ada beberapa desa terduga. Nah, semuanya itu berdasarkan dari teori netizen dan juga portal berita. Yang pertama ada Desa Bayu, terus ada Desa Kemiren, Desa Gelagah, Dukuh Gelagah, Desa Olehsari, terus ada Desa Jambewangi, dan desa yang ada di Kalibaru dekat dengan base camp
Raung. Itu tuh berdasarkan thread Twitter. Dia juga nge-share gitu loh, kemiripan tempat dengan ceritanya. Hanya saja kami memutuskan untuk ke Banyuwangi saja. Karena kebetulan desa-desa itu tuh kayak berdekatan. Sebenarnya nggak sedekat itu sih, kayak puluhan kilometer, cuman masih bisa dijangkau. Berangkatlah kami ke sana. Setelah menunggu mobil yang kami sewa selama di Banyuwangi datang, kami langsung kumpul di kedai Tanah Jahanam. Oke, kita udah nyampe di warung yang dia tuh pas banget berseberangan sama tempat syuting Perempuan Tanah Jahanam. Nah, kalau kalian pernah nonton filmnya, itu tuh di sini. Aduh, penasaran banget. Kita di sini mau istirahat juga. Terus mau sarapan, siap-siap langsung berangkat ke daerah Gunung Raung. Langsung ke dusun yang diduga menjadi lokasi KKN Desa Penari. Saat lagi rapat di sana, ada pesan nih dari para tetua desa dan beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa kami publish. Mereka memberikan pesan kalau apapun yang disajikan di sana nanti, jangan ditolak. Walaupun sekenyang apapun kami. Semuanya balik lagi sih ke niat hati dan perilaku kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma, menjaga lisan, menjaga sikap. Aku rasa itu sebagaimananya manusia seharusnya dimanapun kita berada di dunia ini. Nggak cuman di desa yang bakal kita tuju. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh ya, by the way, kedai Tanah Jahanam ini dikarenakan lokasinya tuh tepat di seberang rumah yang jadi syuting film Perempuan Tanah Jahanam. Makanya disebut kedai Tanah Jahanam. Tapi sayangnya kalian tidak bisa ke sana karena kami adalah tamu terakhir mereka. Alias mereka tutup permanen. Setelah rapat kita lanjut lagi. Perjalanan pertama itu ke desa terduga pertama. Tentu aja Desa Bayu. Desa yang ada di kaki Gunung Raung ini menjadi tempat terduga paling kuat. Selain teori netizen dan analisa terhadap tweet Simple Man, desa ini juga disebut oleh Pak Erick Thohir saat wawancara dengan Pak Sudirman. Kami juga penasaran siapa sebenarnya Pak Sudirman ini. Apakah dia orang yang terlibat atau tidak dalam kejadian KKN di sana. Perjalanan menuju desa sekitar 35 km. Desa ini ternyata cukup jauh ya dari kota. Akses jalannya dari jalan besar sampai jalan sempit dan ya ada kerusakan minim lah. Hingga kami sampai di ujung jalan desa. Nah rupanya ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Setelah desa ini hanya hutan belantara di kaki gunung. Yang di dalam hutan itu memang ada beberapa dusun kecil. Masih ada yang tinggal atau bahkan hanya tersisa bekas-bekas kehidupan di sana. Sesampainya di sana beruntung sekali kami sudah disambut sama Pak Kades dan juga beserta pegawainya, keluarganya dan masyarakat di sana. Jadi kita disambut dengan hangat. Itu bikin hatiku kayak oke, ini adalah pertanda yang baik. Aku mulai tenang. Lalu memasuki ruang tamu, ternyata kami disuguhkan dengan kopi hitam. Ketika aku ngeliat kopi hitam, aku tuh kayak langsung deg-degan gitu loh, kayak oh my god, ini mirip dengan cerita di KKN Desa Penari yang mereka itu disuguhkan kopi hitam. Aku langsung kayak bertanya-tanya, kalau aku minum, kira-kira rasanya pahit atau manis? Sayangnya aku nggak berani minum di sana. Dan untungnya sih ada air mineral ya. Di sana Pak Kades dengan antusias ya kami wawancara. Dari sinilah kami mengetahui nih, ternyata di Desa Bayu pernah terjadi KKN mahasiswa yang berujung gangguan mistis dan meninggal dunia. Cerita secara keseluruhan memiliki kemiripan sih dengan KKN di Desa Penari. Hanya saja untuk beberapa detail memang ada perbedaan. Begini kata Pak Kades. Lokasi asli sebenarnya adalah desa Bapak di Desa Bayu. Apakah itu benar? Itu orang 11 yang sedang KKN di Desa Bayu. Tempatnya bermalamnya itu di balai desa. Nah, dari di balai desa di sana. Dia itu waktunya sebetulnya ini kurang lebih setengah bulan.
tapi masih 1 minggu dia itu pulang. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi ternyata ada 2 orang anak itu yang sakit, Pak. Dia tuh melakukan hubungan yang nggak senonoh. Nah, seperti itu. Itu cerita. Terjadi di dalam hutan, di sekitar Darungan berarti? Di dalam Darungan, di rumahnya itu masih ada sekarang. Masih detik ini ada. Bangunannya itu ada. Tempat kejadian mereka melakukan hal itu? Iya. Setelah wawancara selesai dengan Pak Kades, aku tuh sempat kayak, oh my god, apa ini bener-bener desa yang jadi di cerita Simple Man gitu kan? Atau ini hanya sebuah kebetulan saja? Kebetulan cerita di Simple Man itu ada mahasiswa KKN lalu gangguan mistis segala macam dan meninggal dunia sepasang laki-laki dan perempuan. Kejadian seperti itu juga terjadi di Desa Bayu. Aku di sini masih kayak belum bisa menyimpulkan karena baru satu pernyataan dari Pak Kades. Walaupun sebenarnya Pak Kades adalah narasumber terkuat di sini di dalam perjalanan ini gitu kan. Aku masih butuh validasi sih dan konfirmasi dari warga-warga yang lain. Dan kita juga akan tetap membuktikan desa-desa yang lain yang diduga sebagai desa penari. Atau at least sebagai desa di mana lokasi KKN mahasiswa yang berujung tragedi tersebut. Namun menariknya, Pak Kades memang bilang di sini pernah ada kejadian yang mirip, tapi tidak ada desa penari. Cuman, beliau bilang seperti ini. Kalau orang yang KKN orang 11 itu apa ada, 2009 ada. Orang dari Surabaya. Kalau memang ada orang sakit, 2 memang ada. Kalau ngomong kampung hilang, ya oke, memang ada. Jadi di sini ini ada yang namanya kampung hilang. Ini di dusun Bayu, di dusun Sambung Rejo ini ada 2 kampung yang hilang. Setelah wawancara dengan Pak Kades di sini aku bagi tim ya. Jadi kita bertiga, ada aku, Aif, Nisa. Aku sama Aif itu akan lanjutkan perjalanan bersama rombongan yang lain. Nisa stay. Nisa akan mewawancara beberapa warga, menggali lebih banyak mengenai cerita di sana. Dan memang nggak semua mau in frame, hanya beberapa di antara mereka. Ini kata mereka. Mungkin kita masih kecil ya pas tahun itu, cuman dari cerita bapak kita itu emang pernah ada pas tahun itu. Jadi sebelum ini viral, saya pernah diceritain sih sama tetangga-tetangga di sini kan dekat dengan hutan, jadi tetangga-tetangga itu suka berburu gitu, berburu landak yang spesiesnya masih banyak itu. Nah pas namanya di Bujuk, namanya lokasinya itu Bujuk, itu tuh di sana itu suka terdengar suara gamelan tapi kayak yang samar-samar, nggak yang jelas kayak gitu, cuma terdengar di telinga kayak bisikan-bisikan gitu. Samar. Iya, ke orang-orang lah, pokoknya semua orang tahu lah kalau memang ada kejadian itu. Pak Sucito. Cuma nggak boleh disebarluaskan. Iya, memang nggak boleh. Jumlahnya berapa, Bu? 11 mahasiswanya itu. 11 mahasiswa. Oh, yang 2 itu yang kesurupan. Ya, saya kira itu benar. Bahkan sebelum film itu diorbitkan kan memang kejadian itu sudah ada di desa kami. Ya, ternyata memang benar. Semua warga yang kami tanya, mereka membenarkan. Aku dan rombongan lain itu melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum kami melanjutkan ke titik-titik atau spot-spot penting dalam cerita, kami harus ke Rawobayu. Karena di sana ada seorang Kuncen, orang yang dianggap sepuh, tetua di sana ya. Kami harus mendapatkan izin dulu dari beliau untuk mengeksplorasi Desa Bayu. Karena Desa Bayu ini tuh dia luas gitu loh. Dan harus masuk ke hutan-hutan juga yang termasuk dalam wilayah perhutani. Oke, kita udah sampai di tempat wisata Rawobayu. Jadi ini emang tempat wisata gitu loh. Nah, di sini tuh ada beberapa objek wisata yang awalnya kita pikir tuh kan di Rawobayu ya, lokasi desa penari. Tapi di depan tadi itu tuh ada pertigaan kayak gitu.
kalau ke kiri ke tempat wisatanya, ke sini kita mau izin dulu karena kita mau mengarah ke lokasi yang diduga desa penari. Yang mana itu tuh spotnya adalah desa yang hilang. 2 desa hilang yang udah dijelasin sama Pak Kades. Sebelum naik ke sana, kita izin dulu di sini. Apakah diperbolehkan? Insya Allah. Selalu ikutin. Oke? Nah, kita nih mau ke tempat petilasannya. Sekarang kita agak menanjak gitu. Yang ini nih emang jadi tempat wisata gitu loh. Tempat wisata sejarah. Nah, ini adalah petilasan dari Mbah Buyut. Kalau kita lihat di dalam, itu ada patung kakek-kakek yang dikenal dengan Mbah Buyut. Jadi bisa dibilang ini adalah patungnya beliau. Di sana juga ada patung harimau ya itu ya? Harimau, macan putih ya, kiri dan kanan. Wow, ternyata cukup bikin ngos-ngosan ya naik ke sini. Dan ini kita harus ngelewatin 2 pohon ini. Dan emang sempit. Lihatlah dibanding badanku. Slim. Aduh. Oke, kita udah ada di petilasan atau pertapaan, ya Kak? Ya, petilasan. Dari petilasan Prabu Tawang Alun. Nah, sebelum masuk ke sana, siapa beliau? Prabu Tawang Alun ini adalah sosok pejuang yang di Banyuwangi itu adalah Raja Blambangan. Jadi ceritanya itu beliaunya mengasingkan diri di area Bayu ini dan membentuk suatu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Macan Putih. Tapi ini kawasannya termasuk petilasannya di sini sampai ke Macan Putih sana. Berarti masih jauh. Jadi kawasan kerajaan itu luas. Ini adalah tempat beliau bertapa lah intinya ya Kak. Ini sudah sejak kapan nih Kak ada petilasan ini? Kalau menurut sejarah. Lama ya, saya kurang tahu ya. Ini lama sekali. Cuma ini pembangunannya sekitar tahun 1990-an baru dimulai dibangun. Ditata ulang. Dipugar lah ya, dipugar. Nah, apakah itu berbarengan sama yang di sana? Ya, kalau ini baru semua Mbak. Oh, ini baru. Ya, semua ini baru. Terus yang di sana juga lama, cuma bentukan bangunannya diperbarui lagi. Berarti ini yang paling lama nih sebenarnya. Iya, ini ya. Oke. Ini biasanya apa yang dilakukan masyarakat kalau ke sini? Kalau yang dilakukan masyarakat sini ya biasanya kalau untuk keyakinan tertentu ya istilahnya kalau orang Islam itu ziarah lah. Iya. Ziarah ke leluhurnya mereka atau ketika mereka dikasih rezeki atau apa mereka intinya berterima kasih lah. Sebagai ungkapan leluhur, ya, sebagai ungkapan rasa syukur ya gitu ya. Oke, kalau di dalam ada apa isinya Kak? Di dalam ada sebuah batu petilasan dan 4 buah tiang. Itu ada makna tersendiri nggak? Batu dan juga 4 tiang itu? Kalau itu nanti bisa dijelaskan oleh juru kunci nanti. Oh, oke. Berarti nanti kita tanya sama juru kunci ya nanti ya. Kita boleh lihat-lihat nggak sih? Oke, kita lihat-lihat. Oke, sekarang kita ada di sumber air yang ketiga. Ini ada namanya sumber Kamuliaan. Itu Kamulyan. Oh iya, Kamulyan. Artinya apa, Kak? Sumber Kamulyan itu intinya yang berdiri di sini atau meminum itu diberi kemuliaan. Artinya diberi derajat yang lebih tinggi. Harapannya seperti harapannya, itu. Oke. Biasanya
diminum, dimandikan atau gimana? Bisa cuci muka, biasa kalau buat mandi ini kan ada alirannya buat mandi di sana kan nggak Oh mungkin. iya benar. Biasanya di sini bisa untuk diminum langsung bisa. Kalau mau coba silakan. Oh. Boleh ya? Ini sepertinya sangat segar. Kita lihat aja tuh udah kayak di tengah hari seperti ini enak banget. Dingin banget, kayak air es ya. Ini bisa langsung diminum airnya. Kita coba bagaimana rasa airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Kayak ada manisnya gitu ya? Iya. Oh, ada manis-manisnya, terus kayak wangi, manis dan wangi. Wah, menarik. Ini adalah pengalaman pertama saya mencoba minum dari sumber air langsung, dan airnya sangat-sangat segar. Terus juga di lidah saya berasa manis, terus juga kayak wangi. Luar biasa. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ya, coba lihat gimana isi dari petilasannya. Oke, ini aku baru keluar dari tempat petilasan Prabu Tawang Alun. Jadi di dalamnya tadi emang ada batu, batunya besar ya. Terus di sana juga ada sajen. Lalu JL di dalam menyalakan dupa. Di antara batu itu banyak juga bunga-bungaan kayak gitu. Lalu ada 4 tiang. Suasananya tuh dingin, ditambah dengan aroma dupa, itu bikin suasana sangat terasa beda, sakral kayak gitu. Dan aku sangat senang karena ini adalah experience yang sangat berbeda dan aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Menyenangkan. Ini adalah salah satu bukti dari sejarah sih, kalau aku mandangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ekspedisi ini. Ini ternyata ada tanjakan ke atas tangga, tapi nggak tahu di atas ada apa. Tapi kita ke bawah sih, kita ngikut aja. Setelah dari Rowo Bayu dan mendapatkan persetujuan Kuncen untuk penjelajah Desa Bayu, kami langsung bergegas. Tujuan pertama kami adalah menuju jembatan. Kami pun di sini mulai masuki hutan ya. Aku teringat banget nih dengan scene di film KKN di Desa Penari dan treatnya. Dalam cerita, Widya mengatakan tempat mereka KKN areanya dekat hutan kan. Kalian ingat gak saat Nur bilang bahwa mobil F mereka berhenti di jalur hutan D? Nanti mereka dijemput oleh warga. Dan ternyata benar, aku merasakan semua. Untuk ke sana, akses kami harus menggunakan naik motor dibonceng oleh warga. Jadi setelah melewati jalan di antara pohon pinus, ini tadi jalannya luar biasa, cuma bisa dilewatin sama motor, 1 motor gitu. Kita sampailah di jembatan. Nah, ini jembatan yang dipercayai yang ada di dalam cerita. Dan ternyata di sebelum jembatan ini juga ada batu besar tadi yang bisa kita lihat di sebelah sana. Wow, apakah ini benar-benar tempat KKN Nur, Widya dan kawan-kawan? Kalian yang memutuskan. Nah, ini aku ada di atas jembatan. Jadi jembatan ini tuh diduga berkaitan dengan cerita
KKN Desa Penari. Jadi mereka itu kan dari jalan raya terus melewati jembatan itu menghadap ke gunung. Dan ini di sini adalah jembatan satu-satunya menghadap ke Gunung Raung. Tapi sayangnya itu gunungnya tidak terlalu terlihat sepi karena tertutup awan. Kalau misalnya itu awannya udah nggak ada, gengs, itu tuh jelas banget gunung. Dan dulunya adalah ini jembatan gantung, terus kena banjir bandang, akhirnya dibikinlah jembatan sementara kayak gini. Ini kita stop sebentar di depan pemakaman. Tadi menurut kata Bapak Supono ya Pak, yang di depan aku yang bawa motor, beliau bilang dulu pemakaman ini adalah pemukiman, ya Pak, pemukiman warga sebelum pindah ke depan. Nah terus tahun 70-an warga itu pindah ke depan, jadi akhirnya ini jadilah pemakaman. Gitu. Kenapa pemakaman ini di tengah hutan belantara? Sedangkan sejak memasuki hutan, kami tidak ada melihat pemukiman. Padahal di mana ada pemakaman, di situ ada pemukiman. Terlebih ada makam baru sepertinya di sana. Dan pertanyaan aku di sini akhirnya nanti terjawab di hari ketiga. Setelah dari pemakaman kami lanjut nih ke titik gerbang Rawabayu. Nah di Rawabayu itu setelah gerbangnya itu ada dua kayak gini. Ke kiri ke Rawabayu, ke kanan konon katanya itu adalah akses ke dalam hutan yang berdasarkan cerita Pak Kades dan warga di sini ada sebuah kampung hilang yang bernama Darungan atau Pendarungan. Jadi di sana tuh ada kayak bekas bangunan. Bangunan itu milik perhutani, jadi buat karyawannya dulu. Dan bangunannya tuh beton. Jadi masih bisa kita lihat bekas-bekasnya. Berdasarkan cerita kepala desa dan juga warga, di sanalah anak-anak KKN yang melakukan hubungan terlarang tersebut terjadi. OTW lah kami ke sana dan itu tuh udah kayak mau maghrib gitu loh, udah petang. Aku sebenarnya kayak, ini serem banget. Jalannya jauh lebih terjal, lebih curang. Aku deg-degan tapi aku juga antusias kan, ngikutin aja. Ketika melewati mengarah ke Darungan, sebelum ke bekas-bekas puing bangunan itu ada di sebelah kanan bilik kamar mandi. Tapi kami explore dulu tempat di bekas di sana. Di sana para spiritualis dan juga ilustrator itu menjelaskan gimana kayak histori dari pandangan mata mereka. Kalau yang aku lihat ya itu hanya bekas bangunan biasa. Cuman sebatas itu mataku yang biasa. Mungkin beda ya sama mata mereka. Nah ini kita sampai di daerah yang namanya Darungan. Kalau versi KKN Desa Penari Treat dan Horor itu kan dua mahasiswa melakukan hubungan tersebut itu di Sangger ya, di Sangger. Tapi kalau versi dari kepala desa dan warga di sini, Desa Bayu, ada dua mahasiswa yang melakukan hubungan tersebut. Mereka pergi itu ke Darungan. Mereka melakukannya di sini. Nah, jadi apakah ini benar atau ini hanya secara kebetulan gitu, ceritanya agak mirip dengan yang terjadi di desa ini, di Darungan. Jadi dulunya ini adalah tempat tinggal para pegawai, tapi udah ditinggalkan dan bangunannya tuh masih ada. Jadi ini kayak sisa-sisa mereka gitu loh. Terus tadi di sana juga ada kamar mandi. Lalu kami turun tuh ke bilik kamar mandi. Bilik kamar mandi itu juga berbentuk sebagaimana bilik kamar mandi ya. Bilik kamar mandi dan di sini tuh langsung jurang gitu loh. Menyeramkan sekali.
Oke, ini tadi aku habis syuting dan mendapatkan penjelasan terkait tempat ini. Dan ternyata di balik semak-semak ini, kalau kalian bisa lihat itu ada bangunan, bekas bangunan. Itu ternyata kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandi yang versi KKN-nya, versi Pak Kades, mereka melakukannya di sini. Melakukan itu. Tapi kalau versi dari film dan thread horror itu kan di kamar mandi yang terbuat dari kayu gitu ya. Dan apakah itu menjadi inspirasi atau itu adalah cerita yang berbeda gitu, kita nggak tahu. Karena ini benar-benar menegangkan sih, udah mau malam juga aku mau pulang. Tapi malam masih ada penelusuran sih. Ya, demi masyarakat adat, go. Lalu, menurut penuturan warga, Darungan atau Pendarungan ini adalah tempat yang bisa dibilang angker. Karena biasanya ketika mereka pulang bekerja dari kebun, dari hutan, dari berburu gitu ya, mereka turun tuh di sana. Bakal ada yang nyapa mereka. Jadi kayak misalnya cowok ya yang lewat, Cak gitu, Cak, gitu. Jadi kayak orang-orang di sana tuh emang merasa Darungan itu angker. Dan beruntungnya kami bisa ngajak podcast warga yang pernah tinggal di Darungan sebelum pindah. Pendarungan itu dibongkar di tahun 2011. Dan ada warga yang bisa wawancara. Nanti kamu bisa nonton full podcast ya. Hari semakin gelap, perut semakin lapar, bikin emosi sulit diatur. Kami memutuskan makan di sana. Baru kali itu aku merasakan makan di saat petang, di tempat angker, di tengah hutan, di sekitaran gunung dan perbukitan. Sensasinya menyenangkan. Karena pertama kali aku kayak antusias aja sih. Wow. Sejauh itu artinya udah seharian ya kami menjelajah Desa Bayu, aku aman-aman aja sih. Belum ada gangguan yang berarti yang aku rasakan. Nggak tahu kalau yang lain. Karena kita belum sempat ada ngobrol satu sama lain gitu loh. Setelah dari Darungan, itu udah malam ya. Kami turun ke bawah, ke rumah Pak Kades. Dan saat di rumah Pak Kades, itu kan kita break ya, Isoma. Ada kejadian yang unik di sini ya. Aku sama timku, kita bertiga, itu pisah dari rombongan. Jadi rombongan itu di lantai 1, kami di lantai 2. Kita numpang Isoma lah di sana. Ternyata setelah maghrib itu warga tuh berkumpul di sana gitu loh. Dan di lantai 2 dari rumah Pak Kades itu kayak semacam tempat pegawainya itu bekerja. Apakah mereka nginep di sana? Tapi katanya mereka itu lagi ada sesuatu yang diperjuangkan. Aku kepo dong. Itu kenapa banyak berkas, banyak dokumen, banyak warga yang berdatangan juga kayak bapak-bapaknya gitu. Sampailah ada satu orang bapak-bapak yang aku tidak bisa ngajak dia on cam. Walaupun sebenarnya aku sangat ingin mengajaknya dia, aku merasa gerak-geriknya itu dia kayak orang yang penting, tapi nggak mau on cam gitu. Kenapa ya? Aku merasa dia seseorang gitu loh di Desa Bayu itu. Dia seseorang, tapi dia nggak mau cerita. Dia tahu banyak semua yang ada di Desa Bayu, tapi dia nggak mau on cam. Tapi gara-gara dia juga akhirnya aku diceritakan tentang sejarah Desa Bayu, tentang kondisi Desa Bayu sekarang, apa yang mereka perjuangkan, dikasih foto, dikasih video. Di sini aku langsung kayak, wow, ini menarik gitu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya beberapa warga itu setuju untuk kita minta podcast. Jadi terima kasih untuk Bapak X yang sudah membantu kami. Jadi pesan aku di sini sih, kalian harus nonton semua episode spesial Desa Penari. Karena ini saling berhubungan. Kalau kalian nonton semua, kalian juga bakal bisa menganalisa sendiri, bakal bisa menyimpulkan sendiri dari perjalanan kami. Setelah ngobrol panjang sekitar habis Isya, itu kami melanjutkan perjalanan ke Rawabayu. Jadi balik lagi nih ke Rawabayu. Di Rawabayu ini memang akan diadakan eksplorasi ya.
mengenai tempat di sana semuanya, dari petilasan, dari makam, pura, candi. Dan aku itu dibagi beberapa tim. Ada yang tim khusus solo explore, jadi kayak uji nyali gitu, apakah dia mengalami gangguan. Terus ada juga yang khusus kayak aku, kayak diajak tour gitu loh. Nanti ada Mas Tono. Kebetulan Mas Tono itu adalah anak dari Kuncen. Kuncennya nggak bisa ikut ya, karena beliau udah sepuh, udah tua lah. Tapi masih bisa jalan, cuman untuk malam hari ya kasihan juga kan. Untuk tim aku sendiri itu terdiri dari aku dan juga Aif, lalu ada Mbah Wat khusus yang bagian ilustrasi dan spiritualis, sama Mas Tono. Dia adalah anak Kuncen, dia yang ibaratnya jadi kayak tour guide kami. Dari titik Rowo, dari rawanya itu ya, telaganya itu, kita naik ke candi dan pura. Di sana dijelaskan mengenai sejarahnya, pada intinya itu berkaitan dengan kerajaan Belambangan di Banyuwangi. Dan Rawa Bayu itu adalah petilasan raja pertama, si Prabu Tawang Alun. Setelah dari sana, itu ada pura, tempat sembahyang para umat Hindu, terutama yang dari Bali. Jadi mereka biasanya pada datang tuh ke sana buat ibadah. Terus kita lanjut ke makam ya, ada 2 makam yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Terus kita lanjut nih ke makam, di sana ada 2 makam, jadi makam yang ibaratnya dikeramatkan karena dipercaya sebagai makam 2 penjaga atau kayak bodyguardnya Prabu Tawang Alun. Nah di sana tuh ada pantangan-pantangan gitulah, pokoknya makam lah, makam disakral kan, kalian tahu lah gimana kan. Sepanjang dari Rawa Bayu, dari bawah telaganya itu sampai ke makam, itu beberapa tim aku yang satu grup, bahkan kameramen, ada 2 kameramen kan, mereka itu ngalamin gangguan. Aku tidak melihat apapun, walaupun mendengar sesuatu, tapi aku masih merasionalisasi gitu, bahwa suara itu bisa aja dari binatang, dari hewan di hutan. Ada banyak penjelasan dari mereka. Sampailah di makam itu, aku ngerasa kayak tanah itu geser. Bukan geser sih, goyang. Karena aku berdiri kan, dan nge-host gitu. Tapi pikiran aku tuh malah fokus ke kaki. Kayak, aku tuh ngerasa aku tuh kayak gini nih. Sekitar 10 menitan, aku masih menahan. Apakah aku halu? Apakah ini beneran? Lalu aku mikir, logikanya ini di kaki Gunung Raung ya. Gunung yang erupsi, gunung berapi. Jadi mungkin aja dong
terjadi gempa, gitu pikiranku. Itu hal biasa gitu. Sebagaimana biasanya aku merasakan gempa di Depok. Aku mikirnya kayak gitu, ya bisa aja. Tapi kayak penasaran gitu, apakah yang lain merasakan? Lalu kutanyakan lah kepada mereka, satu grup. Lagi gempa ya? Kutanya gitu kan. Terus mereka bilang, enggak. Aku make sure juga kan ke tim aku, si Aif. Yuk, kamu ngerasa juga nggak gerak? Enggak. Dia nggak ngerasa sama sekali. Loh, kalau orang-orang nggak ngerasa, apa aku kelaparan ya? Padahal udah makan gitu. Apa aku yang lemes nih karena kecapean? Soalnya treknya tuh naik-naik jalan kaki gitu kan ke atas. Lalu seorang spiritualis yang menggambar dari Mbah Wat itu dia bilang, iya, memang Kak, tanahnya goyang. Karena kita lagi dikelilingin sama harimau putih, macan putih. Jadi macan putih itu adalah maskot ya bisa dibilang, yang ditunggangi oleh Prabu Tawang Alun. Jadi dalam cerita sejarah kerajaan Belambangan, macan putih itu emang sangat berkaitan gitu. Katanya secara gaib nih, si macan putih itu lagi di sekitaran makam, makanya dia jalan dan merasa goyang. Lalu di belakang sana itu tuh ada naga, kayak ular naga besar gitu loh, yang sedang gitu. Itu penjelasan secara gaib ya, secara spiritual. Aku nggak lihat, cuman nggak tahu. Kalau pikiranku mungkin itu ada pergerakan tanah sih, atau aku cuman lagi kurang darah, maybe. Perjalanan terus dilanjutkan, kami diajak ke sebuah batu yang baru ditemukan. Jadi batu itu tuh batu yang bentuknya mirip dengan kepala Garuda. Lalu ada juga goa tetes. Di sana tuh ada 2 goa, cuman baru satu nih yang kebuka, satunya tuh belum. Luar biasa. Itu sangat masuk ke hutan. Aku nggak ngerti deh, apakah di antara kalian mau melakukan hal seperti itu? Karena di tengah malam, posisinya udah mau menjelang tengah malam. Kita ke sana, jalan. Ya, aku lebih menakutkannya ada binatang buas, bukan hantunya. Di sana banyak kejelasan oleh Mas Tono ya. Ia bercerita termasuk tentang mimpi. Di sini aku diceritakan oleh Mas Tono, ayahnya Song Kuncen, sekitar 2 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu pernah bermimpi. Dia bermimpi ada goa di dalam hutan, dan goa itu tuh dihuni oleh naga besar, kayak ular besar gitu. Sang Kuncen, ayahnya, dia tuh kayak menggali gitu loh, kayak ngebuka goa. Nah ketika terbuka, ular itu tuh bukannya menyerang dia, tapi malah pergi dan mengarah ke telaga, ke Rawabayu, ke rawanya. Kesampai di sana, naga itu kan besar ya, itu tuh kayak air tuh langsung bus. Jadi naganya tuh, ularnya tuh udah di sana gitu. Itu mimpi si Kuncen berdasarkan penjelasan Mas Tono. Aku tuh kayak merasa, oh itu cuman mimpi gitu ya. Ada hubungan atau enggak? Aku masih nggak tahu tuh di sana. Sampailah kami turun ke bawah menyelesaikan eksplorasi. Di sini lucu banget, karena aku jalan sama Aif kan. Syuting udah selesai. Untuk kami jalan. Kameramen di belakang aku yang bernama Mas John, dia langsung bilang, hati-hati, itu ada ular. Kalian ngelangkahin ular. Panik dong, ular aku langkahin gitu. Aku langsung sama Ayat, gimana, tukut gitu kan. Ketika kami cek, benar itu ular. Katanya ular kayu ya. Dan ular itu berbisa gitu, ular liar. Mereka itu bingung, jadi kita tuh langsung kumpul gitu loh. Iya ada ular gitu kan. Anehnya, ular itu tuh nggak gerak. Dia nggak gerak, dia tetap stay. Cuman lidahnya tuh kayak gitu kan, keluar gitu kan. Dia tuh kayak memperhatikan gitu. Ini ular kok, kalau ular liar kenapa nggak menyerang?
Padahal banyak pergerakan, banyak suara, kita ribut. Sampai-sampai kami tuh yang tadinya takut mengelilingi ular itu. Jadi mereka tuh ngevideoin, karena ularnya tuh nggak bergerak sama sekali. Dan di saat yang bersamaan juga, di sebelah kiri sana, itu ada tim Mbah juga. Mbah ini ada 5 orang ya, dia tim. Lagi menggambar. Dia mengilustrasikan Badarawuhi. Jadi kayak gimana ya? Aku nggak tahu ya. Di sini sebagai orang biasa ya, yang tidak bisa melihat makhluk gaib, yang tidak bisa melihat dunia astral, tidak bisa melihat dimensi lain, kayak bingung aja sih. Kayak apakah mungkin gitu? Berdasarkan cerita kameramen, ular itu tuh stay di sana selama proses menggambar. Jadi kan si tim Bahwat ini mengilustrasikan tuh. Nah, gambarnya tuh kayak gini nih. Selama proses penggambaran itu, menurut tim mereka, Badarawuhi itu lagi ada di telaga. Jadi dia kayak stay di sana gitu loh. Digambar, mereka komunikasi. Dan selama proses penggambaran itu juga, si ular tadi stay juga di posisi dia yang gak jauh dari tempat mengilustrasikan. Seakan-akan dia tuh kayak ngawasin gitu loh. Tapi gak tahu sih. Setelah proses penggambaran itu selesai, kameramen bernama Mas John itu langsung penasaran dong, ular tadi kemana ya? Jadi ular tadi ternyata sempat mereka pindahin, kayak dijauhkan ke got. Tapi balik lagi nih ke tempat semula, tempat dimana aku hampir menginjak itu. Tetap stay. Ketika ilustrasi itu sudah selesai, kamera dibungkus, bungkuslah materinya ya. Ular itu juga pergi entah kemana. Itu kayak aneh banget sih. Kan misi besar dari penelusuran malam di Rawabayu itu adalah untuk mencari tahu energi Ayu dan Bima bersama Badarawuhi dalam cerita ya. Apakah itu ada di Desa Bayu? Lalu aku tanya, jadi bagaimana nih kesimpulan para spiritualis gitu kan? Aku sebagai orang biasa kan nggak bisa mendeteksi energi mereka gitu. Dan mereka bilang, ya mereka ada di Desa Bayu. Cuman mereka bukan di Rawabayu. Kan Desa Bayu itu luas. Rawabayu itu cuma satu spot nih. Mereka itu dari lokasi lain yang mereka juga nggak tahu, tapi berada di area hutan. Ditarik energinya ke Rawabayu buat digambar. Terus kataku kan di mana lokasi si Badarawuhi dan Ayu Bima? Dia nggak ikut eksplorasi ya yang menggambar ini, dia nggak ikut. Dia bilang itu kayak ada di goa gitu loh. Kalian menyadari sesuatu nggak sepanjang ini gitu? Sebagai orang biasa aja yang tidak mengalami, yang tidak bisa melihat hal-hal gaib, aku tuh langsung keinget dengan cerita Mas Tono yang dia bilang ayahnya bermimpi di dalam gua ada ular besar sekali yang kemudian keluar dari goa lalu ke telaga ke Rawabayu. Boom. Sedangkan si tim ilustrasi kami itu harus menarik sosok ular besar ini, si Badarawuhi ini, yang lokasinya bukan di Rawabayu, tapi dia tuh kayak ada di dalam hutan, kayak di dalam goa gitu spotnya. Lalu ditariklah ke telaga itu buat digambar. Bagaimana? Ya mungkin kebetulan. Dan tim Bahwat ini bukan dari Banyuwangi ya, mereka bukan orang sana. Mereka dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Oke, lanjut ya. Setelah dari sana udah mencocokkan semua kejadian, masing-masing tim itu udah gabung. Kan ada solo explore juga tadi. Dari sana tuh aku tahu banyak kejadian-kejadian horor yang mereka rasakan. Jadi ada yang mendengar suara, ada yang melihat, ada yang sampai berdarah hidungnya. Berdarah hidung itu karena dia melakukan pantangan. Jadi dia melakukan pantangan itu sang explore ya. Dia melakukan pantangan gak boleh menggeser batu bata gitu di makam. Akhirnya dia jatuh atau gimana, aku kurang tahu detailnya. Hidungnya berdarah. Jadi dia tuh langsung minta evakuasi gitu. Lalu ternyata kameramen ini kan sama kayak kami nih. Bukan orang sensitif, bukan orang pelaku spiritualis. Dia malah melihat penampakan. Duh. Jadi dia ngeliat
di telaga. Kan telaga besar nih, tim tuh di pinggir telaga karena lagi ada proses syuting buat ilustrasi kan. Dia nungguin. Dia ngeliat ada sosok yang sangat besar hitam lewat seret gitu. Di samping dia itu ada Mbah Peko, salah satu tim juga ya. Dikira si kameramen ini dia halu, karena dia kan nggak pernah ngalamin hal-hal horor kan, maksudnya se-pure itu. Bahkan dia itu tidak tahu film dan cerita KKN di Desa Penari. Jadi dia tuh cuman kru yang nggak tahu apa-apa diajak dalam ekspedisi ini gitu. Ketika dia lagi begini melihat ada sosok sangat besar di telaga lewat gitu, dia langsung kayak salah lihat apa gimana nih. Ternyata waktu dia melihat ke Mbah Peko ini juga lihat-lihatan. Terus dia make sure kan, Mbah Peko lihat juga yang saya lihat. Dan Mbah Peko bilang, iya saya lihat. Udah diam aja, jangan bilang siapa-siapa. Terus si kameramen ini kayak shock gitu loh. Kalian paham kan orangnya? Aku gak bisa ngebayangin sih, tapi dia artinya diganggu kan, ngeliat penampakan. Sedangkan tim aku tanya juga, dia ada sesuatu nggak di sana? Nggak ada sih. Jadi kita malam itu bener-bener aman sejauh itu ya, bener-bener aman. Cuman dari sana kita dapat bahan berupa pengalaman paranormal dari semua kru selain kami berdua. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi kami yang kami cocokkan sama observasi, wawancara, dan map sejarah. Anehnya itu juga ketemunya di kesimpulannya baru teranalisa terjawab di hari ketiga. Semua kegiatan itu selesai jam 3 pagi, jam 3 subuh. Kami turun ke base camp ya, ada rumah warga. Nggak sempat ngambil footage apa-apa di sana karena udah terlalu lelah. Kita start dari malam. Bayangin aku flight dari Jakarta itu siang. Jam 12 udah flight. Sejak flight dari Jakarta sampai di Rawabayu jam 3 pagi itu non-stop kegiatan. Tidur cuman sempat di kereta. Tidur di kereta gimana sih? Nyenyak nggak sih? Ya enggak lah, aku juga kebangun mulu. Ya udah, aku sempetin tidur tuh. Karena besok harinya kami harus lanjut ke desa selanjutnya di Jambewangi, yang mana desa itu juga diduga sebagai lokasi dari KKN di Desa Penari. Kenapa kami ke sana? Karena banyak berita, banyak teori yang mengatakan di sana desa itu persis di tengah-tengah hutan dengan visual rumah hanya terdiri dari kayu dan juga bambu. Dari pertama ini kami sudah rasa cukup sih materinya. Materi secara fisik konkret, wawancara, saksi, dan juga materi berdasarkan kegaiban ya dari tim-tim yang lain. Kamu harus nonton vlog kedua, yaitu di hari kedua. Apalagi hari ketiga kamu harus banget nonton karena di sana analisa dan juga kesimpulan kami yang mana desanya. Karena masih ada banyak desa nih yang bakal kami datangin di hari kedua, di hari ketiga. Hai, ini ternyata di tempat kita menginap di salah satu rumah warga ada gamelan. Kebayang gak sih kalian kalau nginep di sini tiba-tiba nih gamelan tengah malam berbunyi sendiri? Tapi untungnya nggak kenapa-napa. Kita baik-baik saja. Hari ini hari kedua, kita mau ngelanjutin ke desa yang kedua berarti yang diduga sebagai lokasi nyata dari KKN di Desa Penari. Walaupun kesimpulannya di hari pertama itu kemungkinannya berdasarkan yang kita dapatkan itu cukup tinggi ya, karena ada pengakuan dari kepala desa, warga, didukung juga dengan kondisi di desa di sini, sejarah dan lain-lain, kayaknya cocok gitu. Cuman itu tidak bisa juga terjawab dengan 100% karena menurut aku yang tahu desa itu sebenarnya itu ya penulis street horornya, Simple Man, karena cuma dia yang tahu kan. Tapi kita hanya bisa menebak-nebak kemungkinan besar di sini. Kira-kira ya desa selanjutnya itu apakah lebih tinggi kemungkinannya? Kita lihat nanti. Oke, kita siap bermain. Ajarin lagi, kursus lagi kak. Oke.
Ini kita mau ke rumah warga yang kedua. Kita bakal nginep di sini. Ini udah mau zuhur, jadi mau ngedrop barang dulu baru lanjut. Mau ngapain di sini, ngobrol dan bebas izin dan lampu hijau. Jadi kita akan mencari tahu jawaban dari desa yang bakal kita datengin, karena itu juga salah satu desa yang diduga menjadi lokasi ada desa penari. Karena kan teori netizen ya, teori kita tuh banyak banget gitu. Daripada kita bertanya-tanya dan berteori-teori, langsung aja tanyain orang sananya bener apa enggak. Oke guys, ini kita mau ke desanya. Tidak menggunakan motor, tidak menggunakan mobil, tapi ini. Ini namanya di Banyuwangi grandong. Grandong ya Pak? Ya, namanya grandong. Namanya grandong ya. Biasanya buat ngangkut apa nih Pak? Ini hasil bumi. Oh. Hasil bumi ini biasanya padi. Buat padi biasanya. Oh. Nyelep kalau bahasa. Dan menjemput bola sifatnya. Oke. Berarti kita menjadi hasil bumi yang akan diangkat. Yang ini ya. Jadi hasil bumi yang diangkut. Samping, Pak. Bukan kamu. Mainnya dari samping. Oh. Bisa nggak? Coba. Bentar ya. Sini apa? Kayak gini. Oh my god. Yeay, berhasil. Pasti apa sih di sini? Jadi tadi kita mau ke dusun itu kan, dusun misterius tersebut. Tadi di jalan ini luar biasa sih goncangannya. Terus juga ada beberapa pemukiman yang terbuat dari kayu. Tapi kayaknya udah nggak berpenghuni sih. Tapi lewatin tadi. Nah sekarang kita lagi mampir. Katanya di sini ada situs, nggak tahu situs apa.
Oke, kita udah nyampe di Desa Sling. Jadi di Desa Sling ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini tuh kayak sesuai banget sama penggambaran di treat horornya. Karena itu tuh cuman sedikit warganya. Terus juga rumahnya terbuat dari bambu, kayu, tidak ada rumah beton. Coba kalau kalian lihat-lihat tuh emang ini pas banget. Terus ini di tengah hutan, ini tuh jauh banget, tinggi banget. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini desa yang dimaksud? Kalau misalnya di sini ada yang KKN, berarti kemungkinannya tinggi. Tapi nggak tahu. Kita cari warga yang mungkin bisa kita ajak ngobrol. Oke deh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sore. Ini maaf, dengan Bapak siapa? Saya Pak War. Pak War. Bapak asli warga sini ya, Pak? Iya. Sudah sejak kapan tinggal di sini, Pak? Sejak 2002. Sejak tahun 2002. Berarti sudah 20 tahun di sini ya, Pak? Iya. Saat itu Bapak pindah ke sini sudah ada pemukiman ini kah atau belum? Udah ada. Udah ada. Nah, Bapak sendiri tahu nggak sih asal-usul pemukiman di sini? Asal-usulnya itu dulunya katanya kakak-kakak saya yang di sini, yang sebelum saya itu dia semua itu Ndarung orang-orang. Ndarung. Ndarung itu apa tuh, Pak? Ndarung itu ya sementara dia kerja di sini. Oh. Baru kalau udah berhasil pulang ke kampung. Oh, iya. Saya juga mau menanyakan nih pertanyaan terakhir. Iya. Nah, di sini Bapak selama 20 tahun tinggal di sini, apakah pernah ada mahasiswa yang melakukan KKN di sini? Kayaknya nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya, Pak, Nggak ada. mahasiswa yang proker di sini? Nggak ada. Oh, oke, baik. Selama ini belum ada ternyata. Jadi begitu, Mr. Seekers. Di desa yang kalau kita lihat ya, ini dari penampakannya ini sesuai dengan gambaran dari cerita di treat horror dan juga di filmnya. Tapi waktu kita verifikasi kepada warga di sini, selama bapaknya 20 tahun tinggal di sini, Iya. belum ada mahasiswa yang melakukan KKN. Belum ada. Oke, belum ada. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak Iya. untuk bincang-bincang sorenya. Iya. Semoga Bapak sehat selalu dan warga di sini juga selalu berlimpah rezeki, selalu diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Makasih Pak. Iya. Permisi. Iya. Ini adalah sekolah SD untuk di desa ini. Ternyata tadi kan berdasarkan penjelasan si Pak War ya, di sini hanya ada anak-anaknya 4. Jadi cuma 4. Mereka sekolahnya di sini, satu kelas di belakang. Sebenarnya kalau penggambaran desanya ini cocok, tapi di sini tidak pernah ternyata ada KKN. Tidak pernah ada mahasiswa yang kesini, bahkan belum pernah. Ya, secara penggambaran fisik sih cocok, cuman gak pernah. Kemana lagi kita mencari? Apakah desa yang pertama, Desa Bayu itu, kalau di Desa Bayu itu ceritanya sinkron, tervalidasi, tapi penggambaran fisik desanya itu beda, kayak beda jauh. Karena di Desa Bayu itu udah kayak modern kan, banyak juga yang rumahnya beton, kurang sesuai lah. Tapi ceritanya ada. Bingung nggak kalian? Bingung? Simpulkan sendiri. Yap, itu tadi kesimpulannya. Berarti di Dusun Sling itu bukan dusun yang dipakai buat KKN di Desa Penari. Berarti bukan ini KKN-nya, bukan di sini prokernya gitu. Tapi kita selanjutnya mau ke Desa Telocor, karena di Desa Telocor itu ternyata agak mirip kayak gini juga rumahnya, cuman lebih banyak memang kakaknya. Dan menurut informan kita di sana tuh pernah ada mahasiswa datang, entah dia KKN atau enggak. Jadi kita gali aja ya, ada atau tidak? Ada.
Guys, setelah seharian ini udah malam, akhirnya kita nyampe desa Tlocor, dusun Tlocor. Di sini tuh mirip penggambaran secara fisik ya, rumah-rumah kayu. Tapi dibanding desa sebelumnya, di sini lebih banyak warganya dan ada listrik juga. Kita baru nyampe, kayaknya mau makan dulu. Tapi nggak tahu nih di sini apa kita bisa mengungkap apakah ini bisa jadi kandidat desa penari ya, desa yang dimaksud, atau emang kayaknya emang di desa pertama aja gitu. Karena di desa yang tadi itu udah jelas nggak pernah ada anak KKN di situ. Ayolah kita isi perut dulu setelah seharian. Ya. Oke guys, ternyata setelah perjalanan panjang kita hari ini, luar biasa pengalamannya di 2 dusun yang terduga yang emang masuk teori-teori netizen ya, yang beredar gitu. Karena ini tampilan rumah-rumah di dusun ini tuh mirip dengan cerita. Udah kita datengin, tapi ternyata no, bukan di sini. Karena menurut warga di sini dan PRT di sini nggak ada mahasiswa yang pernah KKN di sini, tidak ada. Jadi hari ini kedua dusun yang kita datengin itu hanya secara visual aja mirip dengan cerita, tapi secara faktual gitu ya tidak pernah terjadi di desa mereka. So far sih perjalanan kita masih menuju kalau desa penari itu ada di wilayah Desa Bayu. Cuman desa penarinya adalah desa gaib. Besok kita nggak tahu nih, masih ada penelusuran lagi, investigasi, karena desa-desa yang dikira netizen itu adalah desa penarinya asli ya udah kita datengin dan kita udah mendapatkan jawaban gitu. Paling besok rencananya kita tuh bakal ketemu sama pejabat kabupaten, kayak ngobrol-ngobrol lah sama beliau. Siapa tahu kita dapat informasi lebih lanjut. Ya, we don't know. Kita hanya cuma bisa berusaha, serahkan kepada semesta. Hari ini selesai guys, bye-bye. Guys, ini hari ketiga. Jujur kalau badan berasa udah remuk banget. Tapi syukurnya hari ini tuh jadwalnya tidak terlalu terlalu adventure, petualang sejati. Jadi cuman kayak ke desa, ke beberapa tempat buat wawancara. Ya pejabat di sini lah ya terkait dengan mencari tahu gitu loh. Mereka tahu nggak sih terkait dengan isu yang lagi ramai di masyarakat, terutama netizen, kita yang suka keributan. Jadi ikutin aja terus. Aku harus semangat berubah. Wow, menyenangkan sekali. Sekarang kita udah nyampe di Desa Kopat. Jadi kita di sini bareng sama kepala desa sekitar sini. Kita mau wawancara sih. Selain itu juga ngegali soal potensi pariwisata. Karena kan kebetulan karena KKN Desa Penari ini Banyuwangi itu lagi naik banget gitu loh.
Terus gimana nih persiapan mereka? Waduh. Ya, semoga itu berdampak baik sih bagi Banyuwangi itu sendiri. Kalau Banyuwangi memang sebelum 10 tahun yang lalu memang sudah terkenal dengan kota santet lah, kira-kira seperti itu. Tapi hari ini kita kan sudah membranding kita sebagai kota wisata. Banyak daya tarik wisata, alam, adat, istiadat, spot yang sudah kita kembangkan sehingga Banyuwangi hari ini sudah harum namanya di baik nasional maupun internasional. Nah, ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Kalau terkait dengan adanya yang viral-viral penari, kita belum, saya juga termasuk orang yang penasaran, nggak bisa dikatakan bahwa ini Banyuwangi gitu loh, karena saya juga masih penasaran di mana kotanya juga nggak ada nih, kepala desa juga nggak tahu gitu. Artinya kita nggak bisa justifikasi bahwa ini Banyuwangi, nggak bisa. Mungkin bisa saya tambahin, kalau desa-desa di wilayah segitiga Using ini, kalau saya namanya segitiga Using, ada Kemiren, Wonosari, Blaga dengan kultur yang sama, juga dengan kemistisan yang sama. Di sini terbukti ada beberapa petilasan yang notabene dulu singgah beberapa leluhur-leluhur yang ada di desa kita masing-masing. Terus yang KKN yang ada ini memang banyak di desa kami ini banyak. Terus kalau mengarah ke 2009, kalau yang kesurupan memang pernah ada. Itu di Olesari pernah ada. Cuman yang sudah selesai, nggak ada masalah, nggak ada yang diangkat yang lain-lain, nggak ada. Itu juga mahasiswa yang dari Banyuwangi. Kalau mahasiswa yang dari luar daerah, kalau di wilayah kami nggak ada. Oke, berarti sebenarnya cerita dari KKN di Desa Penari ini dari pihak desa perwakilan juga tidak pernah mendengar ya dari bukti fisiknya gitu loh yang bisa dikatakan iya atau tidak. Itu pun juga berangkat dari teori-teori netizen. Bahkan kalau menurut kami ini istilahnya kabar yang kurang mengenakan. Maka pada kesempatan ini saya terutama sebagai ketua adat yang punya peranan penting dalam hal ini untuk meluruskan dari cerita-cerita menurut saya kabar angin ini, bahwasanya hal apa yang terjadi di dalam cerita yang menghebohkan akhir-akhir ini itu tidak terjadi di Duku. Ya memang ada unsur hampir kesamaan tempat-tempat tentang adanya Balai Wantila, atau ya juga ada yang namanya Balai Pertapan, juga ada namanya hutan larangan Cempoko Putih. Itu juga ada makam tua di sana, makam leluhur kami, ataupun juga ada Sendang Kamulian tadi, ataupun dan sumber penguripan. Yang terakhir di sini adalah Batu Lawang Tindih, adalah balai pesantren, di mana di tempat itu kami percaya bahwa kitab-kitab kuno dan gamelan-gamelan kuno serta harta-harta karun yang bisa cuma dipandang oleh pandangan gaib itu bahwa kumpulnya di tempat Batu Lawang Tindih itu. Tapi kami tidak ingin bahwa
hal itu yang bisa untuk dasar dari pembuatan cerita ini. Jadi kami mohon agar dari desa penari ini agar diluruskan. Bahkan kami selaku adat ini, dari mana ini sumbernya? Kalau memang ada di situ bekas bangunan candi ataupun hutan, larangan, itu kalau di tempat kami ya memang ada situs-situs yang seperti itu. Tapi yang kami maksudnya harus diluruskan, kejadian bahwasanya ada anak KKN yang terjadi terjerumus di dalam itu hal-hal yang negatif itu tidak ada. Ini kita udah balik lagi ke Rawabayu. Jadi perjalanan hari ini di hari ketiga. Tadi kan kita ketemu sama kepala desa, 3 desa ya, yang juga dikaitkan dengan desa penari. Itu beredar di YouTube, di Twitter, berita dan lain-lain. Kita minta kebenaran dari mereka. Apakah kaitan itu benar atau tidak? Setelah ngobrol panjang dan kalian juga udah nonton, ya tidak di sana. Mereka benar-benar tidak mengatakan kejadian itu pernah terjadi di situ. Berarti pengakuan kepala desa Bayu itu selaras dengan pembantahan mereka. Ya, memang di sini. Nah, karena di sana sudah mengatakan tidak, berarti jawabannya ya bukan di sana terjadi. Kita balik lagi ke sini untuk mewawancara seorang juru kunci. Yang mungkin, ini dugaan kita ya, spekulasi kita, dalam cerita dia adalah Mbah Buyut, guys. Ini udah menjelang malam, udah malam sih jatuhnya. Kita udah ngobrol sama kuncen di sini atau juru kunci di sini. Ya, begitulah. Beliau pada intinya jawab apakah desa penari itu ada atau tidak. Beliau jawab tidak tahu. Ya, kita sendiri yang bisa menyimpulkan. Ini adalah hari terakhir di Banyuwangi. Besok kita udah balik ke Jakarta. Luar biasa, luar biasa. Kesimpulannya seperti itu rupanya. Oke. Hari kedua dan ketiga berlalu seperti yang kalian lihat tadi. Di hari Kamis seharusnya kami udah balik di Jakarta. Ternyata jam pesawat kami tidak ada yang cocok dengan kedatangan kami di Surabaya. Alhasil harus extend 1 malam di Surabaya. Kami pun balik ke Jakarta itu hari Jumat 27 Mei 2022. Saat aku balik ke Jakarta sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya di kepalaku terkait dengan perjalanan ini gitu. Aku juga sama timku ngobrol-ngobrol. Kami pun juga masih kontakan dengan warga di Desa Bayu. Sampai akhirnya mereka memutuskan buat nonton bareng film KKN di Desa Penari. Dan setelah mereka menonton filmnya, aku justru mendapatkan cerita yang lebih banyak lagi dari mereka. Yang secara garis besar mereka merasa film itu benar-benar mirip dengan desa mereka. Sejauh ini perjalanan kita ke 5 desa dari Desa Bayu, Jambewangi, Olesari, Glaga, dan juga Kemiren, aku bisa ngasih kalian kesimpulan ini. Di sini kamu bisa melihat irisan ya. Untuk Desa Bayu itu ada persamaan di plot cerita. Nah, untuk spot cerita yang menjadi kunci adalah sumber mata air kembar, pemakaman,
telaga, petilasan, sungai, dan desa yang bersebelahan dengan hutan. Lalu di sini secara plot cerita itu ada mahasiswa KKN dan 2 diantaranya melakukan hubungan terlarang di area angker, sakit lalu meninggal dunia. Poin kedua adalah masuk ke desa gaib dapat bungkusan makanan berisi kepala kera. Untuk di desa Kemiren, desa Gelagah, dan desa Olesari, ini kita bisa lihat dari budaya masyarakatnya. Di sana memang masih ada sesajen juga, terus juga ada pemakaian udeng dan tarian, terutama tarian gandrong yang dianggap sangat mirip dengan tari yang dilakukan di filmnya ya. Selanjutnya di desa Jambewangi. Kalau untuk desa Jambewangi sendiri itu bisa kita lihat kesamaan di penduduk yang sedikit, akses yang sulit, semua bangunan kayu dan bambu. Dari kesimpulan ini kita bisa bikin irisan, semuanya terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Dan kemungkinan paling tinggi ada di Desa Bayu. Pernyataan dari kepala desa yang lain dan juga warga sudah mengatakan di desa mereka tidak pernah ada kejadian yang mirip dengan KKN di Desa Penari. Sekarang kita akan menyoroti Desa Bayu karena Desa Bayulah yang menjadi desa utama di sini. Jadi kayak bintangnya itu Desa Bayu gitu. Karena kemiripan cerita ini. Untuk mempermudah membandingkan cerita KKN di Desa Penari dengan KKN di Desa Bayu, aku udah bikin tabelnya ini. Dan kamu bisa perhatikan perbedaan antara KKN di Desa Penari dan juga di Desa Bayu. Hal-hal yang mana dirasa sama tapi ada juga yang berbeda. Di KKN di Desa Penari, kejadian itu terjadi tahun 2009. Begitu juga di Desa Bayu. Setelah melihat tahun ini, aku langsung teringat dengan klarifikasi Simple Man di channel YouTube Raditya Dika tahun 2019. Aku ingat dia mengatakan bahwa narasumber dari cerita dia adalah teman ibunya. Nah, kalau misalnya itu teman ibunya, harusnya seumuran ya dengan ibunya gitu. Aku pikir kayak gitu. Kalau misalnya Simple Man berusia 20-an atau 30-an, ya kemungkinan kejadiannya terjadi 80 atau 90-an. Lalu aku buka lagi video tersebut, dan di sana aku mendapat pernyataan bahwa, kamu bisa cek sendiri videonya, teman dari ibu penulis ini adalah teman lintas usia yang terpaut cukup jauh jaraknya. Artinya, usia ibu penulis alias Simple Man dan juga usia narasumber Widya ya dalam cerita KKN Desa Penari itu jauh bedanya. Kemungkinan dia lebih muda. Sehingga ini menguatkan kalau itu kejadian yang sama. Clue yang kedua, KKN di Desa Penari itu terjadi di kota B, Kabupaten K, bintang-bintang-bintang, Li, bintang-bintang. Kalau KKN di Desa Bayu, itu jelas di Desa Bayu, Kabupaten Banyuwangi. Clue selanjutnya adalah lokasi menginap. KKN di Desa Penari pada awalnya mereka menginap di rumah warga terpisah. Cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya. Lalu kemudian mereka dijadikan satu. Nah, kalau di KKN Desa Bayu, menurut penuturan dari narasumber kita, baik itu Pak Kades dan warga lain termasuk saksi hidup, sejak awal mereka memang menginap di balai desa, di Dusun Pelantaran. Selanjutnya adalah durasi KKN. Di KKN Desa Penari disebutkan proker mereka harusnya berlangsung selama 6 minggu, tapi tidak diselesaikan karena ada kejadian tersebut. Begitu pula terjadi di KKN Desa Bayu, seharusnya terjadi 2 minggu, tapi hanya bertahan di 1 minggu pertama karena kejadian yang sakit dan mereka harus pulang semua ke Surabaya. Clue selanjutnya adalah akses 4-5 jam. Kota S ke kota B, kalau di Desa Bayu itu Surabaya, Banyuwangi, sebenarnya ada perbedaan sedikit tapi mirip-mirip lah ya. Kalau di treat itu 4-5 jam, kalau kemarin itu butuh waktu 5-6 jam. Selanjutnya clue yang kita lihat dari peta. Di treat KKN disebutkan lokasi desa itu ada di paling timur Jawa. Sedangkan kalau kita lihat Banyuwangi itu ada di Jawa Timur dan juga paling timur. Clue selanjutnya adalah gambaran desa. Di KKN Desa Penari disebutkan desa itu berbatasan dengan alas atau hutan. Dan begitu juga dengan Desa Bayu. Desa Bayu didominasi hutan dan Dusun Sambung Rejo berbatasan langsung dengan hutan. Yang di dalam hutan-hutan itu dulunya memang banyak dusun permukiman. Hanya saja sekarang sudah menjadi kampung mati. Selanjutnya adalah lokasi proker. Kalau KKN di Desa Penari, kita menyoroti lagi dengan treatnya ya. Mereka melakukan itu di sebuah dusun kecil yang ada di dalam hutan. Dan jarak dari dusun itu ke jalan besar kurang dari 30 menit. Nah, untuk KKN di Desa Bayu, proker mereka itu meliputi 1 desa.
Jadi dusun-dusun yang ada di Desa Bayu itu juga menjadi tempat mereka melakukan proker. Selanjutnya adalah jenis proker. Kalau KKN di Desa Penari itu terdiri dari berbagai macam proker. Kalau kalian ingat, salah satunya adalah pembuatan saluran air. Nah, untuk di Desa Bayu itu berupa sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat. Sekarang kita masuk ke clue-clue berupa spot yang menjadi sorotan kita. Yang pertama adalah tapak tilas. Tapak tilas di Jawa itu seringkali digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sejarah, kejadian masa lalu, hingga berbagai peninggalan. Kalau di KKN Desa Penari itu ada tapak tilas yang dikasih sajian gitu loh sama warga. Di Desa Bayu itu sendiri ada namanya petilasan atau tempat dulunya orang bertapa. Petilasan ini adanya di Rawabayu yang merupakan petilasan dari Prabu Tawang Alun. FYI, kerajaan Blambangan ini adalah kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Dalam ceritanya, Prabu Tawang Alun dulunya tuh dia nggak pengen gitu terjadi perang saudara dalam perebutan tahta gitu. Akhirnya dia ngalah nih dan meninggalkan tahtanya, lalu menjadi petapa. Nah, di atas batu inilah nih Prabu Tawang Alun itu bertapa. Sejak saat itulah tempat ini menjadi istimewa. Ya, sampai sekarang bisa disebut sakral ya. Karena itu adalah batu tempat sang raja bertapa. Selanjutnya adalah spot kampung yang hilang atau ditinggalkan dan dianggap angker. Di KKN Desa Penari itu ada wilayah di belakang tapak tilas yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Karena dulunya itu adalah kayak kampung ditinggalkan gitulah ya. Makanya ada sanggarnya di sana. Udah nggak berfungsi lagi. Di Desa Bayu ternyata ada juga loh dusun-dusun atau perkampungan yang sudah mati atau ditinggalkan oleh warganya. Nah, secara datatif memang berdasarkan peta Belanda tahun 1915 terdapat 3 kampung yang hilang. Kamu bisa lihat ya titik ini. Tapi setelah aku tanya-tanya ke banyak warga, mereka tuh tidak bisa menjelaskan secara detail gitu loh. Karena itu terjadi udah sangat lama kan, udah beda generasi gitu. Tapi satu-satunya penjelasan yang masuk akal, itu kan Desa Bayu didominasi oleh hutan. Dan mereka bekerja kebanyakan menjadi petani. Sehingga ada kebiasaan yang namanya ndarung. Ndarung itu kayak bekerja untuk sementara. Jadi mereka bermukim itu cuma sementara selama bekerja di wilayah itu. Setelah selesai atau pensiun, mereka itu akan pergi dari tempat itu. Misalnya bermukim ke daerah yang lebih ramai, contohnya ke dusun-dusun yang mendekati kota. Dan selain 3 kampung datatif tadi yang ada di peta Belanda, ada juga kampung hilang yang memang semua warga tahu. Karena warga yang dulunya tinggal di sana udah pindah ke Sambung Rejo atau dusun-dusun lain di Desa Bayu, yaitu adalah Dusun Darungan dan Dusun Bujuk. Nah, karena Darungan dan Bujuk ini udah nggak dihuni, makanya nggak heran nih warga tuh menganggap angker atau wingit. Darungan itu benar-benar kosong pada tahun 2011. Untuk Bujuk itu aku tidak mendapatkan tahun pastinya. Yang jelas di awal tahun 2000-an itu sudah mulai berkurang lah penghuni di dusun-dusun itu. Spot selanjutnya yang menjadi sorotan kita adalah sumber mata air kembar. Kalau di KKN Desa Penari, sumber mata air kembar ini disebut dengan sinden kembar. Jadi sinden itu adalah sumber mata air. Nah, rupanya di Desa Bayu ini juga ada loh sumber mata air yang kembar, bahkan kembar 3. Sumber mata air kembar 3 itu ada Keputren, Dwi Gangga, dan Kamulyan. Ketiganya itu masih dalam lokasi Rawabayu. Selanjutnya itu adalah bilik kamar mandi. Bilik kamar mandi ini dipakai buat Nur dan juga si Widya mandi, ingat kan? Mandi-mandi. Nah, rupanya di Desa Bayu juga ditemukan. Kalau di Desa Penari itu bilik kamar mandi hampir dekat, bisa dibilang masih satu kawasan ya, dengan sumber mata air sinden kembar. Nah, di Desa Bayu itu ada 2 bilik yang aku lihat secara pasti bentuk fisiknya. Yang pertama adalah bilik kamar mandi di Rawabayu. Jadi di Rawabayu itu kan ada sumber mata air ya. Terus kita tuh bisa minum dari sana atau cuci muka. Kalau mandi itu disediakan sendiri biliknya. Itu satu bilik yang memang secara fisik aku lihat gitu. Yang kedua itu adalah bilik kamar mandi di Darungan. Berdasarkan cerita KKN di Desa Bayu, disinilah 2 mahasiswa itu melakukan perbuatan tersebut ya. Yang mana kalau kita perhatikan ini bentuk bangunan dari Darungan itu kayak memang rumah-rumah kayak barak ya.
Karena itu rumah pegawai tadinya, rumah pegawai perkebunan. Dan untuk kamar mandi ya mereka memang di bilik kamar mandi itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya sungai. Di kedua cerita ditemukan sungai, tentu aja daerah pegunungan masih ada sungai. Spot selanjutnya adalah gapura. Kalau gapura ini kalian ingat nggak di scene ketika Pak Prabu menyambut anak-anak KKN? Di Desa Bayu itu juga ada beberapa gapura atau gerbang ya, at least yang bisa aku anggap ini menjadi clue gitu. Yang pertama adalah gapura Rawabayu yang mengarah ke dua arah. Nah, kalau ke kiri ke Rawabayu, kalau lurus itu menuju hutan dan tempat angker termasuk kampung-kampung hilang seperti Darungan. Yang kedua adalah gerbang perhutani. Jadi walaupun dia tidak berbentuk gapura ya, itu tuh jelas banget gerbang gitu. Ketika kita mau masuk ke Darungan, kita harus melewati itu. Karena Darungan itu ada di perkebunan Bayu, Lor. Otomatis kita harus melewati gerbang tersebut. Dan sampai sekarang gerbangnya masih dijaga sama security. Clue selanjutnya adalah pup yang harus ngeduk tanah. Pup alias buang air besar. Kalian ingat nggak ketika Pak Prabu bilang kalau mau buang air besar ya harus ngeduk tanah. Nah, ini aku dapatkan informasinya dari narasumber kita yang pernah tinggal di Darungan. Setelah dia nonton film KKN di Desa Penari, dia bilang dulunya waktu dia tinggal di Darungan memang seperti itu juga. Yang mana warganya kalau misalnya mau pup itu juga harus ngeduk tanah. Jadi emang di tanah gitu loh. Hanya disediakan bilik kamar mandi kan, bukan toilet. Hal ini semakin menguatkan sih. Spot selanjutnya adalah batu besar. Jujur di sini aku rada inget-inget enggak, karena waktu nonton ketika Widya dan Wahyu itu mogok, dia itu kan dihadang sama kakek-kakek gitu kan. Aku agak lupa dia duduknya di batu besar atau di gundukan gitu. Bener-bener lupa. Cuman itu salah satu menjadi batu yang disoroti sama tim-tim yang lain. Tapi yang jelas di Desa Bayu itu ada dua batu besar yang menjadi sorotan aku. Yang pertama adalah batu yang di dekat dengan jembatan yang menghadap Gunung Raung. Yang kedua itu ada batu yang di dekat Darungan, jadi dekat belokan ke Darungan. Nah, ini berdasarkan penuturan dari narasumber kita. Katanya dulu orang tuanya itu, ayahnya melamar ibunya tuh di dekat batu itu gitu, dan malam-malam terus lampunya mati. Sekedar cerita guys. Spot selanjutnya yang menjadi perhatian kita adalah makam. Nah, makam ini di KKN Desa Penari tentu aja makam berbalut kain hitam. Setelah aku ke Desa Bayu, ternyata memang ada makam yang menarik perhatian kita kemarin. Yang pertama adalah makam yang bentuknya kecil-kecil, kayak makam anak kecil gitu ya. Tapi waktu aku tanya nih ke warga, kenapa kok ukurannya kecil? Apakah memang yang meninggal di sana hanya anak kecil? Jawaban warga di sana mengatakan, oh tidak, itu memang sengaja dibikin gundukannya dan jarak antar nisan itu kecil karena untuk menghemat lahan. Katanya seperti itu. Dulunya di sebelah sana, Mbak. Lalu setelah di sana penuh, kita pindah ke sini. Itu menurut penuturan warga. Nah, saat kita podcast, kalau kamu udah nonton video-video sebelumnya, kamu tahu kan mereka juga mengatakan ada makam-makam lain di Desa Bayu. Sayangnya, jujur saja aku tidak ke makam itu walaupun dekat kemarin. Tapi aku mendapatkan sumber yang terpercaya, dia adalah Kak Fikri, orang Desa Bayu yang bahkan sudah melakukan penjelajahan di hutan-hutan Desa Bayu. Menurut dia, ada 4 makam di sana, di Desa Bayu ya, menjadi sorotan. Yang pertama adalah pemakaman umum, Dusun Sambung Rejo. Kemungkinan itu yang aku lihat kemarin, yang kecil itu. Yang kedua, itu makam anon, artinya dia nggak tahu juga itu makam apaan. Tempatnya di daerah Dauhan, bukan Dauh ya. Nggak tahu juga kenapa namanya Dauhan. Apakah kebetulan atau gimana. Tapi katanya dia juga nggak tahu itu makam apaan gitu. Memang jelas itu makam kuno. Mungkin makam orang zaman dulu aja. Selanjutnya itu ada makam yang dekat dengan Darungan. Jadi misalnya kamu kalau ada ngelihat video di tempat lain ya, itu dia mengeksplorasi daerah Darungan, lalu ada pemakaman di sekitar sana, itu adalah makam ini. Yang pertama adalah makam Patih Gringsing dan Pangeran Wirobroto serta pejuang lain. Dan satunya lagi pemakaman Pucuk. Nah, artinya makam yang di dekat sana itu, di dekat kampung hilang Darungan, itu adalah makam pejuang. Kenapa menjadi makam pejuang?
Lagi-lagi kita harus balik sejarah, membuka, mencari tahu terkait dengan Desa Bayu. Menurut warga di sana, kebanyakan makam-makam yang ada di hutan itu adalah makam kuno, yaitu makam para pejuang. Dulunya di hutan Bayu, di Desa Bayu, pernah terjadi perang Puputan Bayu. Salah satu perang tersadis yang pernah ada di Indonesia ketika warga kita, warga sebangsa kita melawan Belanda. Untuk tahu lebih banyak, mari kita buka Google terkait dengan perang Puputan Bayu. Di sini aku merujuk pada artikel Tirto ya, kita lihat. Puputan Bayu di Banyuwangi adalah peperangan paling menegangkan, paling kejam, dan paling banyak memakan korban dari semua peperangan yang pernah dilakukan VOC atau Belanda di Indonesia. Indonesianis Benedict Anderson melalui tulisan berjudul Sembah Sumpah Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa dalam Prisma tahun 1982, dia menampilkan komentar miris dari seorang pejabat Belanda di Bondowoso terkait banyaknya korban jiwa dalam Puputan Bayu. Daerah inilah Blambangan, yaitu Banyuwangi, tepatnya di sekitar Desa Bayu, barangkali satu-satunya di seluruh Jawa yang satu ketika pernah berpenduduk padat yang telah dibinasakan sama sekali. Aduh, aku setelah mendengar cerita tentang Puputan Bayu dan setelah mencari tahu lebih banyak di Google, dan perang itu terjadi di hutan Desa Bayu. Oke, ini walaupun aku tidak bisa melihat secara spiritualis, secara gaib, tapi ini menurut aku make sense. Kenapa Desa Bayu energinya sebegitunya gitu? Karena dulu sejarah banyak banget warga Blambangan tinggal di sana. Tiba-tiba terjadi perang dan hanya menyisakan beberapa ribu orang. Puluhan ribu, gak kehitung deh nyawa yang melayang di hutan itu. Jadi ya emang gak heran ya kalau misalnya banyak ditemukan makam, ya syukur-syukur makamnya masih terlihat, masih ada batu nisannya walaupun udah gak ketahuan tulisannya apa atau hanya tersisa ujungnya doang. Kemungkinan besar itu adalah makam-makam para pejuang dari rakyat Blambangan melawan Belanda di zaman dulu. Ada banyak tragedi yang berdarah-darah di atas Desa Bayu, di hutan Desa Bayu. Selanjutnya adalah tempat angker yang dipakai untuk hubungan terlarang atau hubungan yang tidak semestinya dilakukan itu. Kalau di KKN Desa Penari itu di sanggar. Tepatnya di belakang sanggar itu ada kayak kolam ya, kolam kecil. Kayak ada biliknya juga. Nah, untuk KKN Desa Bayu itu di dalam cerita versi warga, mereka melakukannya di Darungan. Berarti di tahun 2009 mereka melakukan di sana. Selanjutnya, minuman khas. KKN Desa Penari membuat kita melihat kalau mereka disuguhi beberapa kali kopi hitam. Kopi hitam itu disebut bisa mendeteksi demit ya. Kalau misalnya terasa manis, berarti orang itu sedang diikuti makhluk lain. Kalau pahit, ya nggak ada apa-apa. Nah, di Desa Bayu, aku juga disuguhkan dengan kopi. Awalnya aku emang rada-rada gimana gitu ya, cobain atau enggak nih. Setelah aku perhatikan, memang warga di sana tuh sering ngopi. Lalu pas waktu di jalan, aku melihat ada biji kopi yang dijemur. Aku tanyalah kepada Pak Supono, "Pak, itu biji kopi ya? Emang warga di sini banyak petani kopi?" "Iya, benar. Di sini juga banyak petani kopi." Salah satu narasumber kita malah memiliki perkebunan kopi. Kesimpulanku, wajar sekali kalau misalnya warga Desa Bayu ketika ada tamu yang datang, mereka akan menyuguhkan kopi. Karena itu salah satu komoditas mereka. Dan di sana, aku mendapatkan informasi. Salah satu kopi yang terkenal atau jadi ikonik adalah kopi Lanang. Kalau kamu penasaran, silahkan coba sendiri. Kopi di Desa Bayu. Selanjutnya kita masuk ke mitos-mitosnya. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara KKN Desa Penari dan juga Desa Bayu? Di KKN Desa Penari ada mitos mengenai suara gamelan. Kalau terdengar artinya pertanda buruk. Nah rupanya dengan wawancara beberapa warga termasuk yang bisa diajak podcast, mereka mengatakan di hutan Bayu, di hutan itu memang pernah bahkan cukup sering terdengar suara gamelan. Hanya saja tidak semua orang mendengarnya, orang-orang tertentu.
Nah, aku selama di sana tidak mendengar sama sekali, tapi ada kru lain yang mendengarnya. Mitos kedua mengenai sosok hitam penunggu hutan. Kalau di cerita Kakak Desa Penari, itu sosok genderuwo yang dilihat oleh Nur. Di Kakak Desa Bayu, memang warga ya, namanya hutan itu ada penunggunya menurut mereka. Terus ada juga sosok yang dianggap banyak nih di hutan itu, yaitu Om Yang. Dia mirip-mirip sama genderuwo, tapi masih ada perbedaan gitu. Selain itu, berdasarkan cerita warga juga nih, di Darungan itu tuh ada sosok yang suka banget manggil warga, yang manggil Ca itu loh. Ya mereka manggapnya itu adalah penunggu hutan sih, sosok penunggu hutan. Mitos selanjutnya adalah terkait makhluk gaib penguasa wilayah. Di KKN Desa Penari tentu saja si Badarauhi, yang mana dia itu menguasai wilayah di belakang tapak tilas kan. Dialah yang menguasai semuanya. Tapi kalau di Desa Bayu, bahkan juga di Banyuwangi secara umum ya, ada kepercayaan mengenai danyang. Nah ini aku baru dengar nih terkait dengan danyang. Jadi danyang ini mereka percaya itu adalah kayak entitas atau roh makhluk halus yang terkuat yang menguasai wilayah. Di Desa Bayu mereka percayai itu bernama Nyai Resek. Selanjutnya adalah kampung gaib. Nah, kampung gaib ini di KKN Desa Penari dialami oleh Wahyu dan juga Widya waktu mereka mogok, disuguhi makanan, tari-tarian, deng-deng-deng. Ternyata di KKN Desa Bayu itu juga terjadi hal yang serupa, bahkan bisa dibilang sama. Jadi mereka itu, dua mahasiswa setelah dari Darungan, balik di perjalanan ada yang nyinggahin, kayak, siapa, mau kemana, mampir dulu. Ketika mampir, pada itu di tengah hutan, mereka melihat kayak ada kerajaan, ada apa sih namanya, dayang ngipas-ngipasin, terus juga ada makanan minuman, tari-tarian. Hal lain yang sama dari sini adalah mereka dikasih bingkisan yang tadinya makanan, waktu dibuka setelah pergi dari kampung gaib itu berupa kepala kera. Ini sama persisnya. Selanjutnya, seni tari. Kalau kita lihat, KKN di Desa Penari itu memang identiknya dengan tari-tarian ya. Apalagi tarian yang dibawakan oleh Dawuh dan Badarauhi. Dan setelah aku ngobrol dengan warga Bayu, dengan warga lain-lain, desa-desa lain, mereka yang sudah menonton filmnya mengatakan tarian dari Badarauhi atau tarian Dawuh itu mirip dengan tari gandrung. Dan tari gandrung itu adalah tarian khas Banyuwangi. Walaupun di Desa Bayu itu memang tidak ada secara khusus orang-orang yang menari, tidak ada sanggar tari atau tarian khusus, itu adanya di desa lain seperti Desa Kemiren, Olesari dan juga Gagah ya. Mereka memang fokusnya ke kesenian kalau desa-desa yang lain itu. Makanya di bulan Syawal ketiga desa ini tuh sama-sama melakukan festival kayak gitulah yang berkaitan dengan seni budaya. Jadi kalau misalnya kamu mau ke kampung adat, kampung yang kental dengan seni budayanya, bisa ketiga desa itu. Di Bayu tidak ada. Hanya saja, lagi-lagi kita bisa melihat dari sejarah. Bahkan hari jadi Banyuwangi sendiri itu diambil dari hari Perang Puputan Bayu, yaitu 18 Desember 1771. Jadi bisa dibilang Bayu ya Banyuwangi itu sendiri, Banyuwangi ya Bayu itu sendiri. Selanjutnya yang kita soroti adalah larangan institusi. Kalau KKN Desa Penari memang kampusnya, Widya, Nur dan lain-lain itu tidak memperbolehkan lagi mahasiswanya untuk KKN di Timur Jawa alias di daerah Kota B ini. Dan rupanya ketika aku nanya-nanya nih ke warga-warga, ada nggak sih kampus gitu di Surabaya yang kayak gitu juga, yang tidak memperbolehkan ke daerah Banyuwangi gitu. Katanya ada. Karena salah satu teman dari mereka yang berkuliah di kota Surabaya ketika mau mengajukan KKN di Banyuwangi itu tidak diperbolehkan oleh kampusnya. Kalau kalian bertanya kampusnya apa, aku sendiri tidak berminat ya untuk mencari tahu, karena aku lebih berminat kepada desanya. Aku pengen tahu sebenarnya faktualnya secara nyata tuh desanya seperti apakah, pas seseram itu atau tidak gitu kan. Kalau untuk cerita korbannya, untuk kampusnya itu kita sudah cukup diberi pelajaran berharga dari cerita mereka. Ya udah cukup sampai di situ. Dan yang terakhir tentu aja kalau kita lihat dari korban, KKN yang terjadi di Desa Bayu dan juga di Desa Penari sama-sama berujung
2 orang meninggal dunia. Apakah sebab akibat mereka hanya sama, meninggal karena mistis? Allahu a'lam. Nah, sampai di sini kira-kira kamu apakah sudah terjawab penasaran kamu? Kesimpulanku 90% itu mirip dengan di Desa Bayu ya. Terlepas apakah kejadian KKN di Desa Bayu ini adalah kejadian yang sama dengan KKN di Desa Penari atau hanya kebetulan semata dan itu kejadian yang berbeda. Karena yang benar-benar tahu, lagi-lagi seperti aku bilang, hanya penulisnya. Sebenarnya untuk desa-desa yang aku datangin ini, itu tuh udah lama ya teorinya, beritanya di portal-portal media online. Itu dari tahun 2019, 20, 21, hingga 22 tuh udah banyak banget. Udah banyak banget berita-beritanya. Tapi itu masih simpang siur ya. Sampai kabar misteri dari Jak TV dan juga Kapten Rai Memang Horor, mereka mengerucutkan, mereka memberi kesimpulan gitu ya. Kayaknya emang harus ke desa-desa ini nih yang bisa didatengin untuk mendapatkan klarifikasi lebih jelas terkait dengan KKN di Desa Penari. Diajak aku ikut ke sana dengan syarat aku nge-host buat kabar misteri Jak TV. Dan aku juga ngasih syarat, kalau misalnya aku mau ke sana, aku mau ngonten di sana. Aku juga mau mengabadikan momen perjalanan aku, lalu merangkumnya sehingga aku bisa bagikan ke teman-teman di channel YouTube aku. Dari pemahaman aku yang orang biasa aja, tidak memiliki supernatural powers gitu ya. Aku pengen lihat sih dari kacamata aku gimana, dan aku mau ngasih lihat ke kalian. Itu yang aku lihat. Apakah kita sepaham atau tidak? Katalis lain dari perjalanan ini adalah dari video Pak Erick Thohir dengan Pak Sudirman. Di sana disebutkan beliau adalah pengelola Rowo Bayu. Ketika aku ngobrol dengan Pak Kades, ternyata beliau bukan pengelola. Bahkan dia tinggal di desa yang berbeda, tapi masih dalam satu kabupaten Banyuwangi. Yang menjadi pengelola Pak Saji sejak tahun 2005. Nah, mungkin karena itu juga menurutku, in my sotoy opinion, Desa Bayu memilih speak up ya terkait hal tersebut. Terkait dengan Desa Penari ada di Desa Bayu atau tidak. Dan perjalanan ini juga menjadi kesempatan ya bagi desa-desa lain yang selama ini dikaitkan dengan Desa Penari, mereka bisa mengklarifikasi secara langsung bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi di desa mereka, sekalipun ada kemiripan dari visual cerita, tapi tidak ada di desa mereka. Semoga segala prasangka bagi Desa Jambewangi, Desa Olesari, Kemiren, dan juga Desa Gelagah sudah hilang, tidak ada lagi. Bagiku pribadi, kejadian KKN di Desa Bayu tahun 2009 ini adalah hanya sejarah yang terjadi di masa lalu di Desa Bayu. Desa Bayu yang aku lihat sekarang adalah desa cantik di kaki Gunung Raung yang udaranya dingin dan sejuk. Keindahan alamnya ya bisa kamu lihat sendiri ya dari video perjalananku. Padahal aku tuh belum sempat menjelajahi semua alamnya. Sejarah yang diceritakan turun-temurun di sini lestari dalam ingatan warganya. Bahwa dulu kakek nenek mereka pernah berjuang habis-habisan membela tanah mereka. Dan saat ini mereka pun sedang berjuang untuk hidup dengan sejahtera dan makmur. Sumber daya alam yang sudah diwariskan jangan sampai dibiarkan begitu saja hanya karena rasa takut. Mereka bangkit untuk menjadi desa wisata, menyambut tamu dengan segala sisi eksotisnya. Mungkin aku terlalu cepat ke Desa Bayu, karena saat ini desa sedang dirancang untuk menjadi kampung wisata. Tapi yang jelas, aku menunggu perubahannya. Aku menunggu wajah baru dari Desa Bayu. Aku mewakili tim dari channel YouTube Gusti Gina beserta para kolaborator. Sampai jumpa, perjalanan kita ke Desa Penari selesai sampai di sini.